Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Teman-teman Aswaja, sahabat-sahabat Aswaja, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kelancaran rezeki dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah komentator yang mana ini bagus teman-teman, jadi menginformasikan terhadap kami yang mana channel ini channel fresh ya, yang perlu di refresh. Ini membahas tentang apa? Tentang kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk neraka. Ini meneruskan pemahaman-pemahaman terhadap ustadz-ustadz Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi itu masuk neraka. Coba kita bayangkan, kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana namanya itu bagus sekali, yaitu Abdullah, hambanya Allah. Mana mungkin memusyrikan Allah, ya kan? Mana mungkin memusyrikan Allah. Maka dari itu kami coba datangkan satu riwayat pun bahwa kedua orang tua Nabi itu memusyrikan Allah dan menyekutukan Allah dan menyembah patung atau menyembah berhala. Coba datangkan satu riwayat orang tua Nabi namanya itu bagus, yaitu Abdullah, ya, Abdullah, hambanya Allah. Maka dari itu coba datangkan satu riwayat bahwa kedua orang tua Nabi itu memusyrikan Allah atau menyembah berhala. Coba datangkan satu riwayat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan tidaklah kami menyiksa suatu kaum sehingga kami mengutus rasul. Karena apa? Kedua orang tua Nabi ini masa-masa di masa fatrah, tidak adanya dakwah dan tidak adanya nabi dan rasul. Dengan ini kami akan membawakan sebuah kitab, yaitu kitab karya Syekh Nawawi Al-Jawi, yaitu kitab Tafsir Munir, ya, kitab Tafsir Munir karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Di sini di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan tidaklah kami menyiksa sebuah kaum hatta nab'asa, sehingga kami mengutus rasul. Siapa itu rasul? Yahdihim ilal haqqi, seseorang yang menunjukkan terhadap ajaran yang benar. Wa yudduhum anid dolari, dan menolak tentang kesesatan. Wa yuqimul huzaza, dan menegakkan hujjah. Wa yumahidus syara'i'a, dan orang yang mendasarkan syariat-syariat. Maka di sini kata Syekh Nawawi Al-Jawi, wa ahlul fatratain, wa ahlul fatratain, adapun dua ahlul fatrah, baina Nuhin wa Idrisa, antara Nabi Nuh dan Idris, wa baina Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan antara masa Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah salah satu asal kisman. Ini lebih diperinci lagi oleh Imam Nawawi. Ini lebih diperinci lagi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, yaitu dibagi menjadi salah satu asal kisman, 13 bagian. Akan tetapi kami akan menjelaskan masa kedua orang tua Nabi itu adalah masa-masa fatrah, belum adanya Rasul, belum adanya Nabi yang menunjukkan dakwah
ilal haqqi wa yauduhum anid dolal wa yuqimul huzaza wa yumahidu syara'i'a. Maka di sini di dalam kitab tafsir Munir, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menukil perkataan dari Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Wa nuqila anis Suyuti anna abawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinukil daripada Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala bahwasanya kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah lam tablughumma ad-da'watu. Wallahu ta'ala yaqul wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Dan tidaklah kami menyiksa suatu kaum sehingga kami mengutus rasul. Wa hukmu man. Nah, dilanjutkan oleh Imam As-Suyuti yang dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi di dalam kitab tafsir Munirnya. Wa hukmu man, adapun hukumnya seseorang, yakni kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tablughu ad-da'watu, ketika sebuah dakwah yang disampaikan oleh Rasul dan Nabi itu belum sampai terhadapnya, terhadap kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyid Abdullah dan Siti Aminah, annahu yamutu najiyan, sungguh mereka itu mati dalam keadaan selamat. Artinya apa? Wala yu'addabu wa yadkhulul jannata, mereka tidak disiksa dan mereka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas teman-teman, ya, ini adalah perkataan ulama, ya. Bahkan di dalam kitab tafsir As-Sawi, ya, itu lebih jelas lagi. Ketika adanya suatu hadis ahad atau hadis apapun yang mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW itu masuk neraka, disinilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW itu adalah masa-masa fatrah, dan masa-masa fatrah itu adalah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula wa hukmu man lam tablughu ad-da'watu wa annahu yamutu naziyan wa la yu'addabu wa yadkhulu al-jannah. Bahkan apa? Pendapatnya Syekh Utsaimin sendiri itu dibantah habis-habisan oleh muridnya beliau sendiri. Ketika Syekh Utsaimin itu mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi itu masuk neraka dengan berlandasan inilah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam kitab tafsir Sawi itu lebih jelas lagi, ketika adanya hadis ahad, kuatannya itu masih kalah dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu teman-teman. Jadi kita itu harus mentelaah, dan sebaiknya hal-hal seperti ini itu tidak dipublikasikan. Mana ada kedua orang tua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk dalam neraka, ya, dengan berlandasan hadis ahad, dengan berlandasan hadis ahad. Akan tetapi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Cobalah, ayo kita berpikir, Abdullah, nama ayah daripada baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya Abdullah, nama yang sangat bagus, hambanya Allah. Kok dituduh musyrik, masuk neraka, ya kan? Nah, itulah, ya, ini harus di refresh supaya lebih fresh, ya. Mungkin
Itu saja dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.